Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-6 mulai dari modul 37 sampai 314. Nama saya Andika Budi Cahyadi, NRP 15 2018 011. Eh, jadi untuk yang main menu itu ada tambah sih yang selanjutannya itu kan ada dua script, yaitu menu button sama animation. Ya, untuk yang animation controllernya ini, nah, jadi dia akan mengetahui suara yang ada di HUD. Nah, sih namanya script animation control yang ada di HUD. Menu button. Nah, jadi menu buttonnya itu minimal ada audio source di HUD-nya. Jadi kita masuk dulu aja. Yang pertama di menu buttonnya. Jadi kita ambil variabel variabel audio source-nya. Terus dari variabelnya tadi bakal kita ambil komponen yang bernama audio source. Oke, itu untuk yang menu button. Habis itu kita masuk ke animation function. Nah, nanti menu buttonnya ini kita tarik dari canvas, dari panelnya gitu. Dari ya canvasnya ini, canvas semuanya ini. Oke. Variabelnya nanti kita ambil, kita akan play suara mana, pakai suara apa sih namanya, metodenya itu play sound. Jadi suara mana yang bakal kita play untuk kliknya gitu. Oke, itu untuk yang main menu. Itu yang selanjutnya itu ada lighting. Jadi ini lighting ini berfungsi untuk menentukan kapan lampunya itu hidup. Jadi pertama kita bikin dulu variable time-nya itu dari float. Habis itu kita ambil value, kita bikin variable all lamp dari game object. Kita pakai kita bikin array kosong dulu. Oke. Dari all lamp-nya ini kita masukin semua game object yang ada tag-nya itu yang ada tag-nya yang sesuai dengan itu. Berarti saya pakainya yang lampu kampung. Jadi semua lampu kampungnya itu bakal masuk ke array lamp. Oke, dari void update kita dari variable time ini kita masukin, kita ambil hour, jamnya gitu dari Envirosky. Terus kalau contohnya jamnya itu lebih dari contohnya lebih dari jam 6 pagi atau kurang dari jam 6 sore, dia bakalan aktifkan lampunya itu semua, menonaktifkan semua lampunya gitu. Kalau contohnya for each berarti dia bakalan satu-satu gitu. Contohnya ada 6, ada semuanya 6 mati kayak gitu. Tapi kalau contohnya jamnya ada jam 6 lebih dari jam 6 sore, berarti malam, berarti dia bakal ngeaktifin lampunya tadi, ngeaktifin game object lampunya gitu. Lampu ya, cahaya direct ya, lampunya gitu. Itu untuk yang lighting ya. Yang selanjutnya itu adalah main menu background sama animation. Jadi untuk animation itu semua ada di main kamera, terus di animation. Jadi ini untuk main menunya itu dia bakal ngubah posisinya sama field of view-nya. Jadi posisinya dari atas ke bawah, terus kamera field of view-nya itu saya dari luas ke sempit gitu biar memperlihatkan karakternya gitu. Itu untuk yang main menu background dan animation. Untuk backgroundnya sebenarnya saya udah bikin ya di pertemuan sebelumnya, yaitu tugas kelima. Sebentar, ada di sini. Nah, ini udah saya bikin di sini. Oke, habis itu lighting 310, habis 311 yaitu main menu background. Main menu background juga sama, saya udah untuk itu saya udah bikin, tapi saya bikinnya dibedain gitu. Jadi untuk yang main menunya itu saya pakai yang YouTube juga, free copyright fantasi musik.
Dan satu lagi ini Fantasy Music, sama satu lagi saya pakai yang lagu dari Viva La Dirt di bagian medievalnya itu untuk yang di scene gamenya gitu. Nah, jadi ini audio source-nya bisa di main kameranya atau di mana aja, atau kita bikin game objek sendiri dengan bikin audio source-nya gitu. Ini mah ada audio source atau sama audio listener. Itu untuk yang main menu backsong yang 311, habis 312 main menu new game. Itu sebenarnya saya cuma nambahin dari yang script sebelumnya, yaitu start game. Jadi kita pertama itu nambahin dulu sama variabel variabel game object, load animation sama load screen. Ya, habis itu load barnya ini slider, jadi ya untuk barnya itu dari 0 ke 100. Kalau load textnya ini kayak 0% sampai 100% kayak gitu. Habis itu status loadnya gitu, ya habis itu load status. Habis itu ininya kita bikin false aja dulu. Ini sebenarnya saya udah bikin kayak apa sih, ini kayaknya untuk yang sebelumnya itu saya bikin, harusnya nggak dipakai lagi sih, ini harusnya nggak ada. Load animenya jadi yang hidup itu adalah panelnya itu true. Habis itu kita bikin delaynya gitu, sesuai dengan yang sinkron dengan pas kita loadingnya gitu, load asingnya gitu ya. Habis itu sebenarnya start coroutine ini nggak bakal bisa jalan tanpa IE numerator. Jadi kita bikin lagi numerator load asing. Itu ambilnya untuk yang scene selanjutnya. Kita bikin dulu variabelnya dari async operation. Nanti dari variabelnya ini adalah scene manager yang load sync asynchronous. Nah, habis itu kalau contohnya pas loadingnya itu dia masih belum selesai, maksudnya ini tanda ini serunya ini ya, ada kebalikannya, ya kan is done. Kalau contohnya dibalikin berarti belum selesai. Itu berarti jadi dimasukin dulu nilai progresnya itu. Habis itu nilai progresnya ini bakalan masuk value, bakalan dipakai untuk value dari load bar sama teksnya gitu. Jadi kalau untuk load bar dia value, kita bakal pakainya itu yang value. Habis itu untuk yang load teksnya, untuk teksnya kita cuma ganti teksnya aja. Jadi untuk yang teksnya ini kita masukin yang progresnya tadi, habis itu dikali sama 100 ditambah sama persennya tadi, baru kayak menghasilkan berapa persen dari loadingnya tersebut. Oke, itu untuk yang main menu new game. Habis itu pause menu part 1 itu ada di tambahan dari script HUD manager. Oke. Jadi udah saya bikin sendiri. Jadi yang pertama itu adalah pause menu. Kita bikin dulu variabel game object yang bernama pause menu. Ini sebenarnya untuk untuk ngambil value dari game object yang bernama pause menu. Itu yaitu panel. Habis itu kita bikin variabel tipe boolean is paused, jadi nentuin apakah dia lagi pause atau enggak. Habis itu game object music start, jadi ini berfungsi untuk nentuin escape, pas kita lagi pause itu musiknya bakal mati. Kalau contohnya escape pas kita keluar dari pause hidup lagi kayak gitu. Kita bikin metode baru dari untuk yang musik ini saya game object bikin value nya itu nyari game object yang bernama music. Habis itu jangan lupa ya untuk nanti kalau sudah bikin metode, maksudnya metodenya apa, nanti masukin di update ini biar bisa dijalankan. Oke, habis itu kita bikin dulu intinya kayak gimana. Jadi kalau contohnya kita tekan escape,
terus kita ngelihat status dari pause-nya itu, dia bakal nentuin apakah kita bakal masuk ikutin metode resume atau pause. Ini tandanya kalau contohnya eh, itu kalau dia lagi pause. Jadi kita bikin panelnya, kalau contohnya kita mulai dari resume dulu. Sorry, jangan resume deh, mendingan pause aja. Jadi kalau contohnya kita lagi main, kita tekan escape pause. Jadi dia bakal ngehidupin panelnya. Habis itu status dari pause is pause tadi bakal jadi true. Habis itu time-nya semua waktunya itu bakal berhenti. Jadi value-nya 0F. Habis itu music background-nya itu tambahan dari saya, volume-nya itu bahkan mute, bahkan dinolkan. Ini untuk cursor.logStat ini berfungsi untuk agar bisa kursornya ini bergerak. Jadi maksudnya kayak agar bisa milih, cuma geraknya itu untuk milih itu menu buttonnya gitu, resume sama exit. Saya itu kalau contohnya udah selesai bakalan maksudnya udah mau keluar dari pause menu, mau bagian pause, berarti yaitu resume-nya ini berarti panelnya bakal dimatiin, pause maksudnya bakal di hide. Habis itu statusnya itu is pause-nya itu adalah false, waktunya itu bahkan kembali lagi semula. Habis itu musiknya bakalan balik lagi hidup. Habis itu cursor lock stand-nya di locket lagi, jadi biar bisa digerakin lagi kameranya. Itu untuk yang pause menu part 1 itu belum selesai sih, karena kalau contohnya cuma gini doang, kamera pas kita pause itu kameranya bakalan gerak. Jadi kita tambahin lagi di kameranya. Jadi kita bikin di sini HUD manage itunya di void update, kita bikin kita ambil dari HUD manager scriptnya tadi, kita ambil nilai is pause-nya gitu. Kalau contohnya dia lagi nggak pause, maksudnya masih jalan, dia bakal bisa ngegerakin kameranya. Kalau contohnya enggak, kameranya bakalan berhenti, nggak bakal bisa digerakin kayak gitu. Oke, itu penjelasan semua script dari 37 sampai 314. Sekarang kita masuk ke game gameplaynya. Oke, ini jadi yang pertama itu backsoundnya udah ada pakai YouTube. Tadi selanjutnya button dulu ya. Ini button sama itunya, ada suaranya, ada animasinya. Kecilin dulu aja. Harusnya nggak dulu sih. Jadi ini untuk yang loadingnya tadi belum selesai sih. Oke, mendingan dari awal aja. Aduh, kita bikin dari awal. Jadi yang pertama itu itulah, nanti saya kasih tahu aja. Jadi apa sih namanya, mulainya kayak gimana. Nah, jadi ini yang pertama itu ini untuk yang modul modul 310. Jadi membuat background sama animasi. Ini yang tadi itu yang kalau dilihat pas pertama kali kita play itu, dia animasi kameranya itu mulai dari atas, habis itu turun ke bawah, habis itu field of view-nya itu bakalan luas, balik lagi ke itu. Oke, ini backgroundnya seperti ini. Ini adalah button-buttonnya untuk main menu part 2. Habis itu kalau suaranya ini itu adalah main menu part 3. Untuk selanjutnya ini adalah main backsoundnya. Ini untuk yang main backsound, main menunya. Habis itu selanjutnya kita bakalan sisanya bakal masuk ke scene selanjutnya.
Ini adalah main menu new game. Jadi ini ada loading, sih ada panel loading yang ini. Jadi berisi, nah panelnya itu, maksudnya progress loadingnya itu berapa persen, udah selesai. Tar dulu. Kalau contohnya dia main menu, apa sih namanya, main menu new gamenya itu tergantung seberapa kuat performa dari PC yang kita punya. Maksudnya SSD namanya mau taruh di mana itunya, eh, projectnya koconnya di SSD, kemungkinan loadingnya itu bakalan cepat. Maksudnya tinggal seret jadi selesai. Kalau contohnya HDD ya gitu, mungkin agak lama gitu. Oke, mulai aja dulu ntar. Ini udah jam 6. Nah, bisa dilihat kalau udah jam 6 sore lebih, jadi lampunya itu bakalan hidup. Ini lampunya itu saya nyesuaiin sama berapa banyak lampu yang saya punya. Oke, habis itu kan main menu part 2 udah, main menu part 3 udah, habis itu lighting udah, background animation udah, backsong ini, backsoundnya itu saya pakainya itu game object yang di sini. Oke, main menu new game udah. Oke, selanjutnya itu pause menu part 1. Oke, ini adalah pause-nya. Ini ada di apa sih namanya? Saya bikin pause-nya itu nggak full gitu, cuma saya bikinnya cuma di bagian kirinya, bagian kiri aja. Itu pun nggak bakal full banget. Jadi ini udah ada button sama button dari resume sama exit. Ini dua-duanya bisa ditekan. Kau bisa dilihat pas di menu ini kamera nggak bisa kita gerakin ke kiri atau ke kanan, dan cuma bisa digerakinnya itu pas kita lagi di game. Ini bisa dilihat kalau kursor saya nggak bisa gerak full sampai keluar gitu, itu karena yang tadi itu kursor locknya tadi. Oke, kalau contohnya resume bisa jalan, musiknya bakalan baik lagi. Kalau contohnya pause balik bakalan itu lagi. Ini namanya bakalan tampil panel sama musiknya nggak ada. Nah, so kalau contoh exit keluar. Catatan tambahan untuk yang keluarnya ini, saya masih kodenya ini untuk yang Unity Editor. Jadi kalau contohnya udah rilis gamenya gitu, amin, uh, exitnya itu bakal beda kodenya seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.